Hai sobat, selamat datang di video pembelajaran Alexis. Hai semuanya. Jadi hari ini aku akan buat video pembelajaran PKWU. Bagi kalian yang belum tahu, PKWU atau Pendidikan Prakarya dan Kewirausahaan adalah kurikulum yang meliputi kerajinan, rekayasa, budidaya, dan juga pengolahan. Dalam pengenalan awal pembelajaran ini, ada materi mengenai urban farming nih. Urban farming atau pertanian urban juga dikenal dengan sebutan pertanian di perkotaan. Jadi, urban farming merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian. Sehingga, jika pertanian biasanya dilakukan di wilayah pedesaan, urban farming memungkinkan pertanian dilakukan di wilayah perkotaan, misalnya di area pemukiman penduduk. Konsep pertanian di perkotaan ini bisa membantu masyarakat menghasilkan bahan pangan sendiri, sehingga salah satu keuntungannya adalah mempersingkat waktu distribusi hasil pertanian. Nah, pertanian dalam perkotaan ini bisa kita mulai di mana saja loh teman-teman. Seperti yang saat ini aku lakukan, aku akan menceritakan pengalamanku menanam tanaman kacang hijau. Pertama-tama, untuk permulaan sebelum menanam, kita perlu menyiapkan wadah terlebih dahulu. Dalam pembelajaran PKWU ini, kita disarankan untuk memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai, yang selanjutnya aku pergunakan sebagai wadah serta media penanaman, agar barang bekas tersebut dapat didaur ulang kembali, sehingga kita tidak perlu membuangnya dan mengurangi pemakaian barang berlebih. Aku menggunakan wadah plastik bekas kue kering yang sudah dicuci bersih agar proses penanaman tidak terhambat oleh wadah yang kurang steril. Selanjutnya, kita dapat menambahkan lubang sebagai sirkulasi udara dan juga hiasan agar tanaman terlihat lebih cantik. Setelah persiapan wadah selesai, aku memasukkan tanah dan juga bibit kacang hijau ke dalam wadah tersebut. Jika ide dan tanaman sudah kita temukan dan tertata di dalam wadah, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menjaga dan juga merawat tanaman tersebut. Nah, pada proses inilah yang menyita waktu serta tenaga kita, karena merawat tanaman itu tidak mudah loh teman-teman. Dari pengalamanku menanam kacang hijau, aku memerlukan sinar matahari yang cukup dan juga air yang bercukupan, tidak berkelebihan dan juga tidak kurang. Karena air yang kurang atau air yang berlebihan akan menyebabkan tanaman kacang hijau ini mati. Kita juga dapat menambahkan pupuk agar kacang hijau tumbuh subur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen perhitungan titik impas atau break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah. Yang pertama adalah fixed cost, merupakan biaya tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contohnya tenaga kerja dan juga penyusutan mesin. Yang kedua adalah variable cost. Komponen ini biaya per unit yang sifatnya dinamis, tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, maka variable cost juga akan meningkat. Contoh dari variable cost adalah bahan baku dan listrik. Yang ketiga, selling price, merupakan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Setelah melakukan penanaman, kegiatan selanjutnya yang aku lakukan adalah membuat perkiraan harga untuk penjualan tanaman kacang hijau tersebut.
mulai dari perkiraan biaya bahan, biaya tenaga produksi, biaya tetap, sampai biaya pemasaran. Nah, agar produk kita dapat dikenal banyak orang, aku melakukan pemasaran produk atau promosi dengan menggunakan poster. Kegiatan promosi juga dibagi menjadi dua, yaitu above the line atau ATL dan below the line atau BTL. Kegiatan ATL ini berada di dalam jaringan atau online, sehingga tidak ada tatap muka antara penjual dan pembeli. Kegiatan ATL memanfaatkan TV, radio, majalah, koran, dan media lainnya. Sedangkan BTL memanfaatkan kegiatan langsung tatap muka antara penjual dan juga pembeli. Contohnya seperti melaksanakan event, bazar, sampling, dan juga sponsorship. Setelah menentukan harga dan juga promosi dengan media poster, selanjutnya aku melakukan kegiatan simulasi jual beli bersama teman sekelas yang juga menjual tanaman mereka melalui aplikasi Getter. Di sini setiap orang diberikan modal 100.000 untuk dimanfaatkan sebaik mungkin agar mendapatkan keuntungan yang terbaik. Kegiatan PKWU selesai sampai kegiatan promosi. Maka dengan ini ada beberapa hal yang dapat dijadikan pembelajaran atau evaluasi agar kedepannya kita dapat lebih baik dalam melakukan wirausaha.